Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Somatus dalam Renungan Harian Rabu 16 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 45 ayat 6b sampai 8, dilanjutkan ayat 18, dilanjutkan ayat 21b sampai 25. Beginilah firman Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk, menjadikan serta menegakkan bumi. Yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah orang-orang mengenal kita berdasarkan apa yang kita perbuat. Tidak perlu pusing memikirkan banyak kata untuk menerangkan dan menjelaskan siapa kita. Biarkanlah orang tahu dan kenal siapa dan bagaimana kita berdasarkan apa yang mereka lihat dari diri kita. Itulah yang bisa kita pelajari dari Yesus yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ketika murid-murid Yohanes bertanya tentang identitas Yesus, Yesus tidak memberi jawab dengan banyak perkataan. Murid Yohanes berkata kepada Yesus, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus tidak langsung mengatakan iya atau tidak berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Tetapi Yesus menyuruh mereka menilai apa yang sudah mereka lihat dan mereka dengar. Semua yang dikatakan Yesus adalah kabar baik, dan semua yang diperbuat Yesus itu membawa kebaikan bagi semua orang yang sakit dan cacat.
serta menderita. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita pun diajak untuk tidak perlu sibuk menjelaskan atau mewartakan siapa dan bagaimana diri kita. Perbanyak perbuatan baik dan pastikan bahwa semua yang kita katakan atau ucapkan adalah sesuatu yang membangun dan menyukakan hati. Dan biarkan orang mengenal dan menilai kita berdasarkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Semoga setelah melihat dan mendengar kita, orang akan berkata, orang itu sungguh orang baik, atau orang ini sungguh orang baik. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.